Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yang mana di video sebelumnya kita telah melakukan atau menjelaskan terkait dengan menu submission. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan di menu selanjutnya, yaitu issue. Seperti yang kita ketahui, di setiap OJS atau jurnal Bapak Ibu masing-masing memiliki beberapa terbitan yang berbeda-beda, yang mana mungkin dalam satu tahun bisa menerbitkan 3 isu, atau misalkan satu tahun hanya melakukan terbitan sebanyak 2 kali. Jadi di sini kita akan mensimulasikan bahwa di OJS yang saya gunakan ini menggunakan sistem 2 kali terbitan, yang mana terbitnya itu di setiap bulan Januari dan juga Juni, sehingga katakanlah di sini kita sudah berada di bulan akhir Desember 2022, maka kita di sini harus mempersiapkan beberapa terbitan untuk di bulan selanjutnya, yaitu Januari 2023. Jadi jika Bapak Ibu telah menerima beberapa submit dari author, kemudian statusnya juga sudah sampai dengan tahap publish atau di dalam proses production, itu maka Bapak Ibu sudah bisa membuat satu future issue. Di menu future issue ini dengan cara mengklik create issue. Kemudian di sini kita buat saja misalnya volume 1 nomor 1 di tahun 2023. Jadi di sini kita buat misalkan isu Januari 2023. Kemudian untuk beberapa konfigurasi atau beberapa opsi di bawah seperti yang terlihat ini, jika Bapak Ibu ingin memberikan custom, misalkan hanya ingin menampilkan informasi terkait dengan volume dan juga number saja, tanpa menginformasikan year ini, maka silakan Bapak Ibu unchecklist pada menu year ini. Sehingga pada halaman publik nanti yang ditampilkan di OJS hanya informasi volume, number, dan juga title dari isu yang kita buat. Namun secara umum yang saya perhatikan di beberapa jurnal, untuk informasi keempatnya ini harusnya sih ditampilkan saja agar lebih memberikan informasi yang lebih baik. Oke, di sini kita abaikan saja. Selanjutnya kita masuk kepada menu description. Jadi di sini jika Bapak Ibu ingin menambahkan deskripsi terkait dengan isu yang kita terbitkan, maka silakan diisikan pada kolom ini. Namun di sini kita berikan data dummy saja, misalnya 2023. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan cover setiap isu, itu bisa Bapak Ibu upload pada menu upload file. Kemudian misalkan kita simulasikan ini salah satu artikel terbaru untuk cover tahun 2023, kita klik open. Kemudian kita klik save. Nah, secara umum kita telah berhasil membuat satu future issue, yang mana nanti future issue ini kita publish setelah di akhir, entah itu di awal Januari atau di akhir Januari, itu bisa disesuaikan oleh masing-masing setiap pengelola di jurnal Bapak Ibu gunakan. Jadi di sini karena kita telah berhasil menambahkan satu future issue, maka jika Bapak Ibu sebelumnya memiliki beberapa artikel yang sudah ready atau sudah siap publish, itu Bapak Ibu bisa assign isu itu. Misalkan contohnya seperti ini, saya telah membuat satu submission, yang mana pada tahapan di submisi ini, di statusnya sudah dimasuk pada production. Jadi untuk menambahkan atau mengassign di artikel ini ke future issue yang telah kita buat, maka silakan Bapak Ibu klik view. Kemudian di bagian production ini kita masuk kepada menu publication ini. Jadi di menu publication ini kita scroll ke bagian bawah, masuk pada menu issue. Nah, berhubung sebelumnya kita belum menambahkan terkait dengan isu di artikel ini, maka silahkan Bapak Ibu klik assign to issue ini. Kemudian pada menu issue ini silahkan Bapak Ibu pilih. Jadi di sini nanti akan tampil semua terkait dengan future issue yang kita miliki dan juga back issue yang kita miliki. Berhubung artikel yang saya buat ini nantinya akan digunakan atau yang akan kita publish di bulan Januari 2003, maka di sini kita assign saja ke bagian future issue-nya. Jadi kita assign di isu Januari 2023, kemudian kita klik save.
Nah, pada tahapan ini apakah Bapak Ibu ingin secara otomatis ketika kita melakukan publish issue dan juga artikel yang ada ini juga akan terpublish secara otomatis, maka itu Bapak Ibu bisa melakukan klik dengan schedule for publication ini. Jadi artinya di sini jika kita klik schedule for publication ini, secara otomatis artikel yang kita buat ini sudah berada di tahap proses akhir. Yang mana pada tahapan ini di artikel ini hanya menunggu publish di bagian isunya saja. Jadi kita tidak perlu melakukan publish atau melakukan republish pada menu artikel yang telah kita tambahkan tadi. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di arsip ini. Nah, di schedule ini. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan publish atau melakukan republish misalkan karena di sini kita sudah melakukan publish, hanya saja di sini terkendala pada isu yang kita pilih. Jadi di isu yang kita pilih ini masih memiliki status di future issue. Sehingga jika anggaplah kita katakan pada hari ini sudah memasuki di Januari 2023 dan kita ingin melakukan publish issue ini, maka Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian panah kecil di sebelah kiri ini. Kita klik, kemudian kita klik publish issue. Nah, pada tahapan ini di sini kita juga diberikan informasi apakah setelah kita melakukan publish ini juga ingin menginformasikan ke seluruh user yang terdaftar, maka silakan Bapak Ibu aktifkan pada menu kotak kecil ini. Namun jika Bapak Ibu tidak menginginkan atau tidak ingin informasi terkait publish issue ini diterima di semua user yang terdaftar, maka silakan Bapak Ibu unchecklist di sini. Sehingga pada tahapan ini jika Bapak Ibu aktifkan, kemudian misalnya di jurnal Bapak Ibu ini memiliki jumlah user yang terdaftar lebih dari 1000, itu biasanya akan memerlukan waktu kurang lebih 2-3 menit. Jadi di sini misalkan kita coba aktifkan untuk bisa diinformasikan ke semua user yang terdaftar, kita klik OK. Nah, maka pada tahapan ini si OJS akan melakukan sistem pengiriman notifikasi ke semua user yang terdaftar. Jadi semakin banyak user yang terdaftar, maka semakin lama dalam kita menunggu proses ini atau artikel ini benar-benar terpublish. Jadi kita tunggu dulu. Oke, isu telah berhasil terpublish, kemudian maka secara otomatis isu yang kita buat tadi akan berpindah ke tab selanjutnya yaitu back issue ini. Apapun aktivitas yang terakhir kita lakukan pada menu future issue atau misalkan contoh ini kita publish lagi, itu dia secara otomatis akan menjadi current issue pada menu back issue ini. Jadi misalkan kita lihat contoh di halaman depan jurnalnya, maka future issue yang terakhir kita publish itu contohnya seperti ini, maka secara otomatis back issue ini akan menjadi current. Jadi misalkan kita lihat di halaman depan jurnal, maka hanya akan ada satu artikel terkait dengan isu yang telah kita assign ini. Jadi di isu yang telah kita buat ini hanya memiliki satu isu saja. Jadi jika kedepannya Bapak Ibu telah menerima beberapa submit dari author, kemudian itu memenuhi atau kriteria dari tahun Januari 2003, maka silakan Bapak Ibu assign ke current issue di isu tahun Januari 2023. Maka secara otomatis nanti artikel itu akan menambah di bagian menu ini. Kemudian misalkan Bapak Ibu telah melakukan publish di bagian isunya ini, contohnya seperti ini, namun menginginkan pada bagian halaman depan jurnal ini tetap ingin menggunakan di terbitan sebelumnya, katakanlah kita ingin menampilkan informasi terkait artikel di isu Juni 2002 ini, maka Bapak Ibu bisa menjadikan isu Juni 2002 ini menjadi current issue. Jadi caranya Bapak Ibu klik panah kecil di samping kiri isunya, kemudian Bapak Ibu klik sebagai current issue. Jadi misalnya kita klik sebagai current issue,
Kita klik OK. Nah, setelah ini berhasil menjadi current issue, maka silahkan kita refresh pada bagian halaman depan jurnal. Nah, maka secara otomatis current issue yang aktif di halaman depan jurnal menjadi isu di Juni tahun 2022. Jadi itu cara untuk mengubah atau ingin menyesuaikan terkait dengan current issue yang ingin diaktifkan. Kemudian ada beberapa dari pengelola jurnal juga menanyakan, misalkan kita lihat pada menu arsip ini, kemudian misalkan menemukan adanya ketidaksesuaian, contohnya seperti ini, yang mana harusnya di urutan isu ini dimulai dari isu Januari 2002, kemudian isu Juni 2002, lalu ke urutan terakhir yaitu isu Januari 2023. Jadi cara mengurutkannya ini atau mengordernya berdasarkan tahun, itu Bapak Ibu bisa masuk pada menu isu lagi, kemudian pada menu back issue ini, Bapak Ibu silahkan klik order. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik order dan ada tampil seperti panah atas dan bawah ini, silahkan Bapak Ibu sesuaikan isu dari terbitan terakhir sampai isu terbitan yang awal. Jadi contohnya misalnya kita urutkan yang 2023 di bagian atas, kemudian ini dua yang sudah sesuai, maka kita klik done. Nah, setelah itu kita bisa melakukan klik refresh lagi di halaman arsipnya ini, kita refresh misalnya. Nah, maka secara otomatis urutannya akan sesuai dengan order yang telah kita buat sebelumnya. Itu cara untuk melakukan penyesuaian terkait dengan urutan yang ada di menu arsip ini. Kemudian ada pertanyaan misalkan bagaimana sih untuk mengurutkan di bagian artikelnya. Contohnya seperti ini. Kita klik dulu di bagian isu Juni 2022. Kemudian di sini misalkan kita lihat ada 3 artikel, kemudian di 3 artikel ini katakanlah mungkin dari nomor halamannya tidak sesuai, atau misalkan Bapak Ibu ingin mengcustom, misalkan Bapak Ibu ingin di tes submission 3 ini yang paling atas, itu cara sama seperti cara sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu masuk di menu isu terkait ini, di mana isu Juni 2002 ini. Jadi kita ketemukan dulu isu Juni 2002 ini, maka silahkan Bapak Ibu klik panah kecil samping kirinya, lalu Bapak Ibu klik edit. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah tampil, maka Bapak Ibu untuk dapat mengurutkannya ini silahkan Bapak Ibu klik order ini. Jadi di sini misalkan kita urutkan dari nomor 3 terlebih dahulu, kemudian tes submission 2, baru tes submission 1. Kita klik done. Nah, setelah berhasil, kita refresh lagi di halaman isu ini. Nah, maka secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan urutan yang kita buat. Sehingga untuk cara untuk melakukan order artikelnya bisa Bapak Ibu lakukan seperti yang telah saya contohkan ini. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin melakukan unpublish isunya, misalkan katakanlah berhubung ini misalnya masih belum waktu untuk mempublish Januari 2023, maka Bapak Ibu bisa melakukan unpublish dengan mengklik panah kecil samping kiri dan silahkan klik di unpublish issue ini. Maka secara otomatis jika kita klik ini, isu yang ada di Januari 2023 ini akan kembali ke menu future issue. Contohnya kita lakukan seperti ini, kita unpublish, kita klik OK. Nah, setelah kita lakukan unpublish, maka secara otomatis isu yang terakhir tadi akan kembali ke future issue ini. Jadi di sini jika Bapak Ibu ingin melakukan atau ingin mengembalikan status yang sebelumnya di back issue menjadi future issue. Lalu kemudian jika kita juga ingin menambahkan terkait dengan full dari isu di setiap artikel ini, misalkan kita ingin menggabungkan antara PDF dari 3, kemudian tes submission 2 dan tes submission 1 ini menjadi satu kesatuan dan ingin menguploadnya pada menu isunya atau di bagian ini nanti, itu Bapak Ibu bisa melakukannya dengan cara silakan Bapak Ibu pilih current issue yang aktif saat ini atau misalkan di back issue lainnya, lalu silakan Bapak Ibu klik edit, lalu Bapak Ibu masuk di menu issue gale ini.
Maka pada menu isu gale ini silahkan Bapak Ibu masukkan jenis file yang akan kita upload, misalnya PDF, lalu silahkan Bapak Ibu upload file PDF yang menjadi kesimpulan atau yang menjelaskan keseluruhan dari isi artikel itu. Maksudnya dari keseluruhan artikel yang ada di isu terkait. Jadi misalkan contohnya seperti ini, kita klik save. Kemudian setelah ini kita berhasil, kita close dan kita refresh di bagian halaman depan jurnalnya. Nah, maka pada tahapan ini kita telah berhasil membuat satu full issue terkait dengan beberapa artikel yang telah kita publish. Dan jika Bapak Ibu ingin menghapusnya lagi dan tidak ingin menampilkan di menu full issue ini, maka silahkan masuk kepada menu back issue-nya, lalu kita klik edit. Kemudian masuk pada menu isu galenya. Di sini kita klik panah kecil di samping PDF, lalu kita klik delete. Nah, maka pada tahapan ini kita telah berhasil menghapus terkait dengan data galai full PDF-nya. Mungkin untuk penjelasan terkait isu ini telah kita lakukan dan nanti di video selanjutnya kita akan masuk kepada menu konfigurasi menu announcement ini. Dan untuk mendapatkan video selanjutnya dan ingin melihat video ini, maka jangan lupa untuk melakukan subscribe di channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih.